Dan sudah ada satu orang lagi yang profesional di industri kreatif voice over ini. Ada Irwan Ardian. Halo Irwan. Halo. 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 Hai kabar sih? Irwan. Hai. Apa kabar sih? Baik. Oke, pertama kali kita pengen minta penilaian Irwan terhadap suara kita berdua yang tidak radio material ini. Gimana? Cocok tidak untuk jadi voice over? Enggak sih, tapi sebenarnya kalau ngomongin VO, voice over itu kan termasuk di dalamnya penyiar ya. Kalau sekarang tuh udah banyak bergeser sih. Tren VO itu udah nggak lagi ngandelin suara-suara yang merdu, yang indah, yang berat, yang ngebas, yang mikrofonis gitu. Enggak, tapi sekarang itu lebih tergantung kebutuhan. Misalnya kalau untuk radio stationnya, kalau untuk VO iklan ya tergantung kebutuhan iklannya. Jadi artinya di sini lebih banyak yang dibutuhkan adalah VO atau suara-suara yang punya karakter gitu. Kalau gue dengar dari siapa, Bobby ya? Ya. Bobby sama siapa? Satu lagi Angel. Oh, Angel. Lelga. Orang Jawa ya Mbak Angel ya. Iya Mbak Angel iki. Kenapa gimana? Suara lo berdua itu, kalian berdua tuh sebetulnya sangat berkarakter gitu loh. Sangat berkarakter. Jadi oke, kita abaikan dulu bagus belum. atau enggak Ini ya. belum punchline. Ini belum punchline. Gini. Belum ketahuan Gini. nih terakhirnya mau ngomong apa nih? Enggak benar. Jadi suara kalian berdua itu memang enggak merdu ya. Enggak indah, tapi punya karakter yang kuat. Terutama kalau misalnya untuk iklan-iklan sekarang tuh kan banyak iklan-iklan yang konsepnya tuh komedi, konsepnya tuh nggak harus yang menghadirkan suara-suara yang ya dapatkan sekarang juga, nggak yang harus gitu sekarang ini gitu. Bahkan ada beberapa iklan yang saya pernah Aduh mesra banget. yang saya pernah take itu justru di situ saya harus keluar dari zona suara saya gitu, yang selama merdu. ini suara-suara yang merdu kalau misalnya jadi penyiar gitu kan. Tapi ya itu tuntutan. Jadi memang kalau dibilang untuk menjadi seorang voice over, jadi seorang penyiar sekarang harus punya suara yang indah, yang merdu, itu nggak lagi. Udah nggak lagi menjadi seperti itu gitu loh. Oke, tahan dulu Irwan ya. Dulu Kita sekarang mau denger nih, mau ngerol cuplikan dari voice overnya Irwan nih. nanti kita kasih penilaian ya. Enggak. Oke. Coba mana? Pemirsa, terlihat Bayu mengejar bola dan ia berhasil diamankan kembali dengan Bayu. Gocek ke arah kiri, lalu hap bolanya diumpat ke tangan kanan. Sayang sekali, berubah pikiran di saat terakhir. Oh, kembali Bayu berhasil menguasai bolanya. Sekarang terlihat lebih pede menggiring bola. Gocek kiri, iya berhasil. Tinggal one on one, shoot, meleset bung. Apa yang terjadi? Bola ubi yang berminyak jatuh ke permukaan jok mobil. Sering tajilan di mobil jadi kotor. Jangan khawatir, cuci dengan Go Auto aja. Ya pemirsa, sekarang kita masuk ke ronde final. Kepalan kiri telah diluncurkan dari sudut biru, namun masih belum cukup mematahkan pertahanan si sudut merah. Si biru juga mulai memanas, mulai mengeker-ngeker berusaha mencari kesempatan emas. Ya, pukulan beruntun kembali terjadi ke arah sudut merah. Oh, masuk pukulan. Dan ini dia, serangan berapi-api dari arah kanan. Namun, apa yang terjadi? Suapan es kepal dengan topping berlimpah meleset masuk mulut berhamburan ke jok mobil. Sering tajilan di mobil jadi kotor. Jangan khawatir, cuci dengan Go Auto aja. Bisa untuk interior, eksterior, dan bisa dipesan malam ini untuk besok pagi. Download aplikasi Go Live sekarang. Itu dia. Suaranya Irwan. Kok bisa punya Nah, suara itu kan. seperti itu? Boleh. Itu Ya, boleh diceritain nggak sih awalnya itu gimana tuh? Terjun ke dunia voice over. voice over. Dunia voice over sebetulnya kalau untuk dunia voice over saya tuh lebih awalnya masuk ke dunia kepenyiaran dulu ya, penyiar radio. Nah, dari penyiar radio itu barulah mulai diperkenalkan dengan dunia voice over iklan pertama kali dulu gitu loh. Nah, memang untuk menjadi voice over itu kadang-kadang ada beberapa penilaian yang bilang begini. Kalau untuk jadi voice over awalnya dulunya adalah seorang penyiar, itu agak lumayan mudah tuh untuk bisa mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena udah punya modal gitu loh. Ya kan, kalau siaran kan baca skrip, menghayati skrip, menyampaikan informasi. Nah, itu semua kan adalah item-item yang ada dalam
produk-produk iklan yang ada, iklan TV, iklan radio, iklan digital sekarang ini gitu kan. Jadi memang untuk menjadi voice over itu kan nggak cuma sekedar voice over iklan ya, nggak sekedar hanya membacakan skrip sesuai pesanan, tapi harus kasih nyawa. Nah, kalau penyiar radio itu kan udah dibekali itu, udah punya theater of mind, udah punya seni penghayatan dalam sebuah skrip gitu kan. Oke, nah tapi kalau untuk misalnya yang karakter-karakter kayak tadi tuh, yang pemain bola atau pernah ada karakter apa lagi yang dicoba sama Irwan? Kalau karakter awal-awal saya itu dapat VO berkarakter, dulu tuh kebanyakan karakternya lebih ke karakter-karakter yang cowok-cowok bertulang lunak ya, alias suara-suara yang agak gemulai-gemulai dulu. Ini juga kedengeran nih, ini ngomongnya sambil puket gitu ya? Suaranya udah mulai gemulai gitu ya? Iya sih, emang itu udah bawaan, udah dilanjut ya. Oke. Nah kalau untuk yang karakter-karakter kayak gitu tuh gimana ngolahnya tuh biar oke, sekarang misalnya suara karakter yang kayak tadi misalnya apa tuh namanya? Komentator bola gitu, terus ada nggak? Komentator bola atau karakter apa lagi? Nah itu gimana tuh mengolah satu demi satu? Ini pertanyaan yang cakep banget nih, karena ini sering banget ditanyain ke saya dan saya akan menjawab hal yang sama gitu. Artinya gini, salah satu cara untuk bisa belajar bermain karakter itu cuma satu caranya yang pertama kali bisa lakukan, yaitu perbanyak observasi dengan melihat apapun, siapapun, dimanapun. Yang kita observasi di situ adalah bagaimana cara orang berbicara, bagaimana suara yang dikeluarkan oleh orang itu. Jadi saya tuh paling seneng tuh merhatiin orang kalau lagi ngomong, ini orang kayaknya suaranya unik ya, ini orang kalau ngomong kayaknya gayanya kok memang aneh tapi bisa kita pelajari nih, kita bisa copy paste nih gitu loh. Kayak contohnya komentator bola, ketika saya nonton bola, yang saya tonton bukan pertandingan bolanya karena nggak suka tapi lebih kepada itu karena nggak ngerti juga, tapi lebih ke misalnya komentator bolanya kok gini ya, oh jadi kalau komentator bola tuh begini gayanya. Akhirnya itu terekam di memori saya, ketika suatu kali dibutuhkan untuk kepentingan VO, saya keluarin gitu. Jadi saya sering banget bilang ke semuanya, teman-teman yang lain, cara belajar karakter VO yang berkarakter gimana sih? Perbanyak observasi orang, orang ngomong, orang berbicara, perbanyak pelajari ini. Kalau ibu-ibu lagi ngomel tuh ternyata tone-nya suaranya seperti ini ya. Atau misalnya pedagang obat tuh ternyata intonasinya begini ya, gitu kan pasti beda. Penipu di telepon nih, penipu bank nih, telemarketing nih, itu kan juga pasti punya karakteristik intonasi yang beda gitu kan. Karena kayak contohnya misalnya penipu bank kan pasti dia punya satu ciri khas tersendiri ketika mereka lagi beraksi gitu. Misalnya kayak dengan Ibu Lin ya. Iya Bu ya, begini Bu ya, saya dari Bang Toyib Bu ya, Ibu berhasil mendapatkan Bapak saya tidak tertarik ya? Bapak. Nah ya kan biasanya kan kayak gitu ciri-cirinya kebanyakan, stereotipnya kayak gitu. Jadi perbanyak observasi kalau mau belajar VO yang berkarakter gitu sih. Nah kalau biasanya kalau voice over kan udah pada punya alat sendiri ya Wan ya. Nah misalnya kalau orang-orang yang mau belajar nih, terus mereka baru modal handphone aja. Ada tipsnya nggak tuh? Dengan peralatan yang terbatas gitu. Sebenarnya pakai handphone sekarang pun, handphone sekarang juga udah banyak yang canggih-canggih ya. Mau harganya 1 jutaan kayak 2 jutaan. Karena produk-produk handphone sekarang itu memang sudah banyak dibekali sama komponen mikrofon handphonenya itu yang udah lumayan gitu. Karena sering banget saya juga suka kadang-kadang dalam kondisi darurat gitu ya, disuruh bikin sampling VO, akhirnya pakai handphone gitu. Tapi ternyata hasil pakai handphone itu tetap dipakai sama kliennya, sama agensinya untuk bahan presentasi mereka gitu loh. Jadi kalau menurut aku bukan masalah alatnya sih, tapi masalah kemauan aja gitu. Walaupun memang untuk kepentingan profesional, lebih ke jenjang profesionalisme lagi, memang dibutuhkan alat-alat yang lebih profesional. Tapi untuk sebagai pemula, nggak ada salahnya belajar pakai handphone gitu loh. Untuk apa? Untuk mengenali dulu karakter suara saya seperti apa sih gitu loh. Habis direkam suaranya, didengerin lagi, oh suara gue begini ya ternyata ya gitu loh. Oke, Wan, kan sekarang kan
tren selama pandemi ini voice over ini sangat terkenal ya, khususnya di aplikasi-aplikasi seperti TikTok atau Reels. Berniat untuk viral nggak? Mengimpersonate seseorang, terus muncul ke permukaan bahwa saya juga salah satu voice over yang keren di Indonesia. Itu kayaknya perlu jiwa tersendiri sih gini. Karena memang sekarang ini kan banyak konten creator yang memang mereka menciptakan dirinya sebagai content creator. Yeah. Ada content creator yang memang tercipta karena kondisi tidak sengaja dia buat sesuatu, akhirnya viral, akhirnya dia menjadi content creator kan. Ya. Gitu loh. Kalau saya sih lebih memilih untuk menjadi profesi saya sekarang gitu loh. Kalaupun misalnya tadi ditanyain mau nggak jadi viral, viral itu bukan tujuan sih kalau untuk saya ya. Viral bukan tujuan. Yang menjadi tujuan buat saya itu adalah apa yang saya posting, yang saya berikan, entah di sosial media, entah di TokTok atau di Roil tadi ya, atau di media-media manapun sosial media, itu punya manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya informatif. Kedua ya menghibur gitu loh. Itu sih. Tapi untuk akhirnya ditanyain, lo nggak mau menjadi viral ya? Terus jadi terkenal. Untuk saat ini sih bukan menjadi tujuan saya sih ya. Kalau akhirnya menjadi viral misalnya dengan postingan saya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak ngotot juga. Gitu sih. Oke, nah terus bisa kasih tahu nggak sih buat orang-orang yang mau memulai menjadi voice talent ini, mereka bisa belajar di mana sih, Wan? Nah, ini nih. Sebenarnya saya pengen berterima kasih banget dengan teman sejawat ya, walaupun dia sebetulnya lebih dulu menekuni dunia voice over ini. Ya, dengan hadirnya Bimoki, si Bimo itu temanku yang udah sempat viral duluan. Iya. Akhirnya bisa mengangkat harkat dan derajat voice over talent, terutama untuk VO iklannya. Kenapa? Karena dia bisa menggeser opini-opini yang selama ini bilang bahwa wah enak banget cuma baca gitu doang kok, dibayar mahal, wah enak banget orang bekerjanya cuma sebentar tapi dibayar mahal gitu loh. Nah pendapat-pendapat itu udah mulai tergeser dengan hadirnya Bimo yang akhirnya membuat orang semua tertarik untuk menekuni dunia VO talent, dan akhirnya sekarang banyak teman-teman yang menciptakan institusi-institusi sendiri-sendiri nih, entah komunitas atau institusi. Nah, kalau misalnya pertanyaannya di mana bisa belajar, sekarang banyak kok. Kalau ketik di sosial media aja gitu ya, di search VO, taruhlah belajar VO gitu, atau VO talent apa gitu, akademi, itu udah banyak pilihannya. Jadi kalau saya sih mau dimanapun belajarnya VO talent ini, asal punya kemauan sama punya rasa percaya diri, gak usah minder gara-gara mikir, suara gue kan jelek, suara gue kan cempreng, suara gue kan begini begitu. Ya, yang penting dijalanin aja. Jadi mau dimanapun belajarnya, asal ada kemauan sih pasti ada jalan. Sama mimpiin terus aja, karena semakin sering kita memimpikan apa yang kita inginkan, pasti alam semesta akan ngasih jalan. Ya, Wan, satu pertanyaan lagi sebelum kita nanti kasih challenge buat Irwan. Seberapa menjanjikankah Wan untuk seorang voice over dijadikan untuk pegangan hidup mata pencarian? Sebetulnya sebagai mata pencarian dari awal dulu para senior voice over talent ada di Indonesia, itu mereka sudah menggantungkan hidupnya dari profesi ini gitu loh. Let's say banyak sekali sudah daber itu kan termasuk dari bagian voice over ya. Daber film animasi atau daber film atau voice over iklan yang mereka bisa bahkan menghidupi keluarganya, bahkan mereka bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa membiayai kuliahnya sendiri. Jadi menurut saya profesi ini sangat amat menjanjikan gitu. Sebetulnya profesi apapun sih ya saat ini, selama kita tekun, selama kita sabar, ya pasti akan menjanjikan. Karena saya pun merasakan akhirnya saat ini bahwa dari voice over ini pun ya bisa menghidupi keluarga,
bisa memberikan sesuatu lah untuk mereka gitu loh. Oke. Nah, terakhir nih Wan, ada challenge dari kita nih. Aduh. Menggunakan kata permisi nih ya. Mm-mm. Misalnya Irwan ya warga biasa yang datengin warung gitu. Tukang warungnya nggak ada, gimana tuh ngomongnya? Permisi. Iya. Jadi saya datang ke warung hanya menggunakan kata permisi Iya. dengan berbagai intonasi gitu maksudnya. Iya. Jadi sekarang misalnya lagi mau belanja di warung, permisinya gimana? Oh kalau di warung, permisi. Terus Gitu, kalau kalau di misalnya ada karyawan ngetok ruang atasan gimana permisinya? Permisi. Kalau jadi bapak-bapak berkarisma gimana Wan? Permisi. Oke, sekarang kalau jadi tulang lunak nih yang katanya spesialisnya Irwan nih gimana nih? Permisi, aduh, ada podcast ini. Aduh, permisi ya. Keren. Oke, Irwan Ardian, kasih, terima Irwan kasih Ardian. banyak. Gue udah tahu ya gongnya akan kesini. Enggak, itu sebenarnya sih Lin lebih ke apa ya? Balas dendam. Perasaan gue udah nggak enak dari awal sih emang. Emang dia yang menciptakan arrangement ini. Makasih banyak challenge Irwan ini. ya atas waktunya ya. Thank you Bobby Lin. Terima Sukses kasih. selalu, Wan. Sukses ya.